Halo guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Josniti Komandaun, NIM 219611004, Program Studi Teknik Informatika dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Ini adalah video pertama saya, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dan cara kerja hub, switch, dan router. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar jaringan komputer. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan fungsi dan cara kerja hub, switch, dan router. Apa itu hub? Hub atau lebih dikenal dengan istilah network hub adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya dan suatu sistem jaringan. Pada umumnya, hub ini memiliki banyak port Ethernet. Semua perangkat yang terhubung melalui port ini akan terhubung pada jaringan LAN, yang pada akhirnya bisa melakukan komunikasi antar perangkat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja masing-masing perangkat. Hub memiliki sistem kerja yang mirip dengan switch, hanya saja jika pada switch data yang ditransfer akan diteruskan ke port yang spesifik atau port yang memang menjadi tujuannya. Sementara itu pada hub, data yang diterima akan dikirimkan ke seluruh perangkat yang terkoneksi ke dalam port tersebut. Nah, sehingga dalam kasus ini, hub tidak melakukan penyaringan maupun pengalihan ke jaringan lainnya. Dengan demikian, jika ada sebuah hub dengan 8 port dan ada yang 5 yang aktif, maka data yang masuk akan diteruskan ke 5 port yang aktif tersebut. Hal ini tentu menjamin bahwa informasi dapat terkirim dengan baik. Namun dari segi efisiensi tertentu kurang bagus dikarenakan akan menghabiskan bandwidth jaringan. Oleh karena itu, pada umumnya orang lebih memilih switch daripada hub. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi hub. Nah, hub memiliki fungsi yang memungkinkan perangkat yang terhubung dengannya untuk saling bertukar informasi. Dengan demikian, komputer yang terhubung pada hub ini akan bisa bertukar data. Pada umumnya, hub ini digunakan pada sistem jaringan LAN kecil yang memiliki kompleksitas jaringan yang tidak terlalu tinggi. Pada hub, ada 3 macam, yaitu yang pertama passive hub, yang kedua active hub, dan yang ketiga intelligent hub. Nah, pada passive hub ini, hub yang mempunyai kemampuan untuk menerima dan mengirimkan data dari dan ke komputer yang terhubung dengan hub tersebut. Sedangkan active hub adalah hub yang menerima data dari perangkat yang terhubung dengannya, kemudian mempunyai kemampuan memperkuat data sebelum dikirimkan ke perangkat lain yang terhubung pada hub tersebut. Nah, untuk jenis yang terakhir, yaitu intelligent hub, yaitu hub yang dilengkapi dengan fungsi-fungsi tambahan. Nah, melalui fungsi-fungsi tambahan tersebut, hub tipe ini bisa melakukan pengaturan dan pengawasan kepada arus pergerakan data pada hub tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam cara kerja hub. Hub bekerja dengan cara menerima data dari perangkat yang terhubung ke dalam portnya dan mengirimkan ke perangkat lain yang terhubung ke port hub tersebut. Nah, hub tidak bisa mendeteksi tujuan pengiriman data. Jadi hub akan mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung pada hub, tidak seperti switch yang akan mengirimkan data ke perangkat yang dimaksud. Nah, hal tersebut membuat pengiriman data melalui hub tidak segitu efisiensi.
karena hub mengirimkan data pada semua port secara bersamaan. Hal ini akan membuat pengguna bandwidth jaringan melonjak. Nah, oleh karena itu, biasanya kalau kita menggunakan hub, maka koneksi pada komputer menjadi lambat. Nah, contoh, seumpama pada kasus menghubungkan dua komputer, kita cukup menggunakan kabel UTP saja. Mengapa? Karena kedua komputer tersebut sudah bisa terhubung. Nah, namun pada kasus komputer yang lebih banyak, misalnya ada 10 komputer, maka kita membutuhkan hub ini untuk mengirimkan data dari komputer yang satu dan diteruskan ke 9 komputer tersebut. Nah, ketika hub menerima paket dari satu komputer tersebut, maka informasi akan dikirimkan ke 9 komputer lainnya. Meskipun mungkin data pada hub tersebut diteruskan ke semua perangkat yang terhubung pada hub tersebut, pada kenyataannya data hanya akan diproses pada salah satu perangkat yang menjadi tujuan paket data tersebut. Nah, dengan demikian, ketika hub mengirimkan data pada semua perangkat yang terhubung, maka bandwidth jaringan akan overload. Sebagai akibatnya, kecepatan akses data pada jaringan tersebut akan melambat. Nah, hub ini memang cukup efektif untuk menghubungkan jumlah komputer yang tidak terlalu banyak. Namun, ketika jumlah komputer yang dihubungkan lebih banyak lagi, maka hub ini akan menjadi kendala. Pada saat itulah perangkat seperti switch yang akan digunakan. Sekarang kita masuk ke dalam switch. Apa itu switch? Nah, switch ini adalah perangkat jaringan yang bekerja di lapisan data link. Mirip dengan BitG, berfungsi menghubungkan banyak segmen LAN ke dalam satu jaringan yang lebih besar. Switch jaringan adalah sebuah alat yang melakukan bridging transparan atau penghubung segmentasi banyak jaringan dengan forwarding berdasarkan alamat MAC. Nah, switch jaringan dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau router pada satu area yang terbatas. Switch juga bekerja pada lapisan data link. Cara kerja switch hampir sama seperti BitG, tetapi switch memiliki sejumlah port yang sehingga sering dinamakan multi-port BitG. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi switch. Beberapa fungsi switch yaitu sebagai manajemen lalu lintas yang terdapat pada suatu jaringan komputer. Switch ini bertugas bagaimana cara mengirimkan paket data untuk sampai ke tujuan dengan perangkat yang tepat. Switch juga bertugas untuk mencari jalur yang paling baik dan optimal, serta memastikan pengiriman paket data yang efisien ke tujuannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara kerja switch. Nah, switch ini sendiri merupakan hardware atau perangkat keras jaringan komputer yang sama dengan hub. Perbedaannya, switch ini lebih pintar, walaupun harganya lebih sedikit mahal ketimbang hub. Cara kerja switch yaitu dengan cara menerima paket data, pasang suatu port, lalu akan melihat match atau media access control, tujuannya dan membangun sebuah koneksi logika dengan port yang sudah terhubung dengan node atau perangkat tujuannya. Sehingga selain port yang dituju tidak dapat menerima paket data yang dikirimkan dan akan mengurangi terjadinya tabrakan daya atau disebut dengan collision. Setiap perangkat yang terhubung ke port tertentu, MAC address-nya akan dicatat di MAC address table yang nantinya disimpan pada memori check switch. Itulah bagaimana switch bekerja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam macam-macam switch. Switch terbagi menjadi dua macam berdasarkan model OSI atau Open System Interconnection, yaitu yang pertama switch layer 2. Nah,
Switch layer 2 ini yang beroperasi data link layer ada pada lapisan model OSI, di mana switch dapat meneruskan paket dengan melihat MAC address tujuan. Switch juga dapat melakukan fungsi bridge antara segmen-segmen LAN atau local area network, sebab switch mengirimkan paket-paket data dengan cara melihat alamat yang ditujunya tanpa mengetahui protokol jaringan yang dipakainya. Sekarang kita masuk ke dalam switch layer yang ketiga, yaitu berada pada network layer yang ada pada lapisan model OSI, di mana switch dapat meneruskan paket data menggunakan IP address. Switch layer 3 sering disebut dengan switch routing atau switch multi-layer. Sekarang kita masuk ke dalam apa itu router. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 atau lapisan jaringan seperti internet protokol dari stack protokol 7 lapis OSI. Nah, router memiliki fasilitas DHCP atau yang biasa disebut dengan Dynamic Host Configuration Protocol. Dengan men-setting DHCP, maka kita dapat membagi IP address. Fasilitas lain dari router adalah adanya NAT atau yang biasa disebut dengan Network Address Translator, yang dapat memungkinkan suatu IP address atau koneksi internet di-sharing ke IP address lainnya. Nah, router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke sebuah jaringan yang lebih besar, yang disebut dengan internetwork, atau untuk membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork untuk meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. Nah, router juga kadang digunakan untuk mengoneksikan dua buah jaringan yang menggunakan media yang berbeda, seperti halnya router wireless, yang pada umumnya selain ia dapat menghubungkan komputer dengan menggunakan radio, ia juga mendukung penghubung komputer dengan menggunakan kabel UTP. Nah, atau berbeda arsitektur jaringan seperti halnya dari Ethernet ke token ring. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi router. Fungsi utama router yaitu menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Namun router berbeda dengan switch karena switch hanya digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dan membentuk LAN atau local area network, sedangkan router digunakan untuk menghubungkan antar satu LAN dengan LAN yang lainnya. Fungsi router tidak hanya satu, tapi ada 3. Nah, tinggal 2 fungsi lagi, yaitu fungsi yang kedua yaitu untuk mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang sistem kerjanya seperti bridge. Nah, fungsi yang ketiga yaitu untuk menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi DSL, biasa juga disebut DSL router. Router ini umumnya memiliki fungsi firewall untuk melakukan penapisan paket berdasarkan sumber serta alamat tujuan paket tersebut. Namun, tidak semua router memiliki fungsi yang sama. Router yang memiliki fitur penapisan paket dapat juga disebut sebagai packet filtering router. Fungsi umum router ini memblokir lalu lintas data yang dipancarkan secara broadcast sehingga dapat mencegah adanya broadcast storm yang bisa menyebabkan kinerja jaringan melambat. Sekarang kita masuk ke dalam cara kerja router. Nah, fungsi utama router adalah merutekan paket informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing. Artinya, router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lainnya yang satu network ataukah berada di network yang berbeda?
Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Nah, sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Nah, pada gambar ini terdapat dua buah network yang terhubung dengan router. Nah, yaitu network sebelah kiri dan network sebelah kanan. Network sebelah kiri yang terhubung ke port router 1. Port 1 router, dan yang sebelah kanan terhubung dengan port 2 router. Nah, pada port 1 ini mempunyai alamat network 192.168.1.0. Sedangkan pada port 2 router ini mempunyai network address yaitu 192.155.2.0. Nah, cara kerja router seumpama komputer A mengirimkan data ke komputer C, maka router tidak akan meneruskan ke network lain. Nah, sebaliknya, seumpama komputer F mengirimkan data ke komputer E, router tidak akan mengirimkan ke lainnya, ke network lainnya. Nah, ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B, maka router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis router, yaitu yang pertama, kinerja router. Router jenis ini adalah sebuah aplikasi yang bisa Anda install pada aplikasi operasi komputer, sehingga sistem operasi komputer tersebut dapat bekerja seperti router. Misalnya, aplikasi WinGate, WinProxy, WinProxy, WinRoute, dan Spygate, dan lain-lain. Dan jenis router kedua yaitu router hardware. Router hardware adalah sebuah hardware yang memiliki kemampuan seperti router. Maka dengan hardware tersebut, Anda dapat memanggil IP address. Router hardware dapat digunakan untuk membagi jaringan internet pada suatu wilayah. Misalnya, dari router ini adalah access point. Wilayah yang mendapat IP address dan koneksi internet disebut hotspot area. Nah, kita masuk ke jenis router yang ketiga, yaitu router PC. Router PC adalah sebuah komputer yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai router. Untuk membuat sebagai router PC tidak harus menggunakan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Komputer dengan prosesor Pentium 2, hardware drive 10 GB dan RAM 64 serta telah tersedia LAN card sudah bisa digunakan sebagai router PC. Komputer yang dijadikan router ini harus diinstal dengan sistem operasi khusus untuk router. Sistem operasi yang populer untuk router PC saat ini adalah MikroTik. Nah, sampai di sinilah penjelasan saya mengenai fungsi dan cara kerja hub, switch, dan router. Maaf, mungkin ada kata-kata saya menyinggung atau mungkin penjelasan saya kurang bagus. Terima kasih. Bye-bye, sampai ketemu lagi.